Aku pernah tanya di live kakak yang teman kantor aku, katanya dia dia agamanya kan turunan ya kak ya. Ini Turunan agamanya maksudnya turunan dia ikut iya, ortu gitu. iya gitu. Ya, agamanya apa dia? Agama Islam kak. Terus Terus dia tanya, sewaktu dia muda lalu, dia katanya mencari tentang 5 kebenaran agama ini, mana yang paling menurut dia yang lebih masuk akal katanya. Terus dia tanya sama saya tuh kak, aku ikut agamamu asal kamu bisa jawab Tuhan Yesus itu lahir tanggal berapa? Pastikah itu tanggal 25? Tapi aku diam saja kak, aku nggak berani jawab. Oke. Apakah Yesus pasti lahir tanggal 25? Kita baca dari Alkitab sendiri ya. Kita baca. Oke. Ini kamu ikuti dengan baik-baik. Apakah Tuhan Yesus benar-benar lahir tanggal 25 Desember? Kita lihat. Kita buka Injilnya Rasul Lukas sang penginjil ya. Nih. Kita mulai baca dari Lukas. Nanti saya bawa data sejarah, tapi saya bawa dari Alkitab dulu ya. Nanti kita misalnya kita lihat dalam data sejarah dari tahun 169, dokumen yang bernama Didaskalia Apostolorum Coptic itu mengatakan bahwa rayakanlah Natal pada tanggal 25 Desember. Itu sebelum lahirnya Dewa Matahari tahun 250 Masehi. Ya, jadi kalau orang mengatakan hari Natal itu mengikuti Dewa Matahari, itu salah karena dokumen naskah Didaskalia Apostolorum Coptic sudah mengatakan bahwa kita harus merayakan Natal tanggal 25 Desember. Itu data sejarah. Nanti kalian boleh cari. Tapi selain data sejarah, coba kita pergi ke Alkitab, ya. Di dalam Lukas 1 dikatakan begini. Ayat 5, ini pemberitahuan tentang Yohanes. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Zakaria dari rombongan Abia ini adalah imam dari Lewi, di mana ia melakukan tugasnya di Bait Allah. Nah, kalau kamu cari, rombongan Abia ini adalah rombongan ke-8 yang melakukan tugas di Bait Suci di Hari Raya Pendamaian. Ya, nah di ayat 10 dikatakan, pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan misbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes. Oke, jadi Yohanes, malaikat memberitahu Zakaria bahwa istrinya Elisabet akan mengandung Yohanes itu pada hari raya pendamaian, hari raya Yom Kippur. Itu pada tanggal berapa? Pada tanggal 25 September. Oke, September ya. Nah, lalu kita lihat di ayat 26. Jadi Yohanes diberitahu bahwa dia akan lahir itu pada tanggal 25 September. Itu di hari raya pendamaian. Oke? Oke kak. Di ayat 26 dikatakan begini. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea. Bulan yang ke-6 berarti 6 bulan dari September. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataannya itu. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus menamai dia Yesus. Berarti 6 bulan dari pemberitahuan bahwa Yohanes dikandung 25 September, 6 bulan setelah itu malaikat memberitahu kepada Maria bahwa dia mengandung Yesus. Itu bulan keberapa? 6 bulan setelah September. Bulan Maret. Maret. Nah, 9 bulan dari bulan Maret itu bulan apa? Ya Desember. Oke, jadi Alkitab sendiri yang ngomong kan? 9 bulan dia dikandung.
Lalu kalau dia mengatakan apa buktinya? Ini Alkitab yang baca, Alkitab yang jelaskan, bukan saya. Saya hanya menarasikan kembali. Nah, karena memang dia lahir di tanggal segitu, maka ada data sejarah, Didaskalia Apostolorum lah dan lain-lain sebagainya. Bapak-bapak gereja, sejarawan gereja itu mencatatkan di tanggal 25. Jadi makanya jarak usianya Tuhan Yesus dengan Yohanes itu hanya 6 bulan. Gitu ya. Jadi suruh dia belajar lagi biar dia tahu apa yang dia pertanyakan jawabannya itu. Oke? Oke kakak, makasih ya. Oke.